Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di pertemuan ke-14 ya, yang melibatkan pangan 2 SKS, dan hari ini adalah pertemuan ke-14 dan sesuai dengan urutan, maka hari ini adalah sesi presentasi kelompok case study seperti itu. Nah, sebelumnya Anda sudah diberikan banyak materi, kita sudah belajar banyak tentang kontaminan kimia ya. Akan coba review sebentar. Kita belajar bahwa selalu ada 3 jenis kontaminan kimiawi ya. Kontaminan kimia. Yang pertama ada apa aja itu kemarin? Ada kontaminan kimia, ada kontaminan fisik ya. Misalnya kan ada kontaminan biologi. Nah, yang biologi ada beberapa bakteri kemarin mikroba yang berbahaya. Yang misalnya kita bahas kemarin ada Monas, betul? Ya. Terus selain bakteri ada apa lagi kemarin? Ada virus. Contohnya adalah apa? Hepatitis A. Kemudian ada lagi yang namanya apa? Parasit. Baik, parasit seperti itu ya. Jadi kemarin sudah belajar itu. Sebelumnya kita udah belajar tentang kontaminan kimia atau biokimia. Ada 2 kelompok kemarin udah ingat ya. Pertama ada apa? Biologi. Oke, toksin kimia biologis dan non biologis. Kalau yang biologis ada berapa? 4 jenis biologis. Apa aja itu? Oke, jadi ada fluotoksin, yang kedua ada histoksin, yang ketiga ada toksin. Sedangkan yang non biologis juga ada 4 kemarin ya. Pertama ada apa? Proses. Oke, fisik. Ketiga eksternal, residu atau jatuh. Oke, baik. Jadi ada total ada 8 ya sub kriteria. Nah, jadi pastikan Anda nggak bolak-balik di situ ya. Oke, jadi Anda sudah belajar itu kemarin, dan harapannya teman-teman di tugas case study ini Anda bisa mulai lebih leluasa ya untuk melakukan analisis bahaya ya, seperti pada tugas case study ini. Baik, di pertemuan ini teman-teman semuanya, Anda nanti akan mempresentasikan ya sebetulnya hasil tugas kelompok itu ya, yang kita sajikan dalam bentuk case study ya. Jadi misinya, tujuannya adalah Bismillahirrahmanirrahim mampu menyusun ya laporan. Kita menyusun laporan kan? Ya. Kemudian menyajikan hasilnya. Nanti ada akan menyampaikan di sini ya. Apa itu yang disajikan? Facility assessment ya. Anda akan mencoba untuk menyampaikan kerja kelompok kalian selama 2 minggu terakhir itu di kelas ini. Serta nanti tentu saja ada diskusi kelompok seperti itu ya. Kemudian ini akan berlangsung ke 2 pertemuan ya, dua pertemuan. Artinya kalau sesi kali ini itu tidak selesai, maka kita akan lanjutkan di sesi berikutnya di pertemuan ke-15 seperti itu. Oke, ini adalah profil kerja kelompok kemarin. Overall ini sudah sesuai ya, sudah menyetorkan tugasnya via LMS atau GCR sudah kita sediakan di sini. Dan sesuai dengan petunjuk di sini bahwa kelompoknya sudah sesuai ya, lengkap. Kemudian berikutnya topiknya ada sosis, saji, sekutu, seolahan, perikanan, apa itu, can fish atau kaleng ya, dan nabati. Kemudian ada template, dan inilah sesi terakhir yaitu presentasi yang akan berlangsung 2 pertemuan 14 dan 15 gitu. Oke, untuk tugas ini bisa menjadi dua bagian. Yang pertama adalah laporan akhir teman-teman, yang kedua adalah presentasi. Dan komponennya adalah pertama ada laporan yaitu originalitas. Jadi saya pastikan teman-teman tidak copy paste ya dari orang lain. Kalaupun Anda harus mencuplik dari literatur, Anda mesti mencarikan di referensi ya. Gunakan medley sesuai saran saya. Kemudian kelengkapan dan post konten. Lengkap artinya sesuai dengan urutan kemarin ya. Ada apa juga belakang, apalagi itu. Ada proses ya. Apalagi analisis, exposure dan seterusnya ya. Kemudian kreativitas. Ini juga mencakup bagaimana Anda menyajikan datanya ya. Bagaimana Anda menulis dan menyusun diagram kadernya. Ada yang sekadar apa ala kadernya, tapi kalau Anda
bikin lebih kompleks dan lebih detail itu akan beda dengan referensi. Pastinya ada referensi di sini. Yang kedua itu presentasi hari ini, yaitu ada penyajian ya, kemudian kontribusi dalam diskusi. Jadi kalau diam saja dengan yang banyak bertanya atau menjawab berbeda ya. Kemudian aktivitas. Nah ini jangan lupa untuk presentasi kalian dengan pantun keamanan pangan. Nah, jadi ini juga bagian kreativitas. Ya, creativity itu juga dinilai di sini ya, tidak hanya seberapa bagus data kalian, tapi seberapa kreatif kelompok ini. Sudah menyiapkan pantun terbaiknya? Oke, good ya. Baik. Oke, baik. Overall saya coba berikan semacam ini overview ya, terus kelompok ini dan kelompok pertama hasilnya, kemudian mungkin juga hal-hal yang menarik ya, yang perlu ditekankan di sini. Misalnya terkait standar, Pak ternyata untuk standar ikan ini tidak ada di kampungan misalnya. Coba pada sampaikan aja ke yang lainnya. Atau juga misalnya Anda bisa ceritakan di bagian aksi bahaya. Kalau menurut ABC ini Pak, ternyata yang paling bersiko tinggi adalah dari kelompok kontaminan kimia, bukan biologi misalnya. Sampaikan aja kepada teman-temannya ya. Nah, di sisi yang lain teman-teman, Anda tidak perlu lagi mengungkapkan tugas kalian, tidak perlu lagi ya. Ini sudah selesai ya. Anda cukup mendengarkan saja dan memberikan feedback. Jadi jangan stres ya. Kalau sambil dengerin, mungkin tangannya masih detik-detik itu tidak akan fokus ya. Itu jelek lah ya. Jadi fokus saja mendengar. Udah itu sudah finish ya, sudah fix, sudah dikumpulkan. Jadi nggak akan diubah lagi kan ya. Jadi mending sekarang kalian fokus pada penilaian kedua yaitu presentasi. Oke ya. Baik, sudah siap? Ini ada total ada berapa kelompok nih? Ada 5, 6. Oh, 5 kelompok. Jadi mungkin ada 2 kelompok ya, atau 3 gitu. Dan kita akan lanjut pekan depan sisanya seperti itu ya di pertemuan 15. Siap ya? Oke, baik silakan. Kelompok pertama, Kevin bisa maju ke depan sematinya. Ada betul kan? Ada loh. Untuk menampilkan tugas saya seperti itu. Baik, silakan. Terus Surya Bestari dan terakhir ada Aisyah. Oke, baik. Kelompok ini akan menampilkan case study-nya analisis safety ya pada pengolahan ikan makarel dalam kaleng. Oke ya. Jangan lupa maksimal 1 menit untuk presentasi kelompok 6. Saya persilakan untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, rekan kami dari kelompok 6 sini kami akan menjelaskan tentang strategi pengendalian bahaya pangan ikan makarel dalam kaleng. Untuk anggota kelompoknya, di sini saya sendiri Wildan dengan 86, Suryani 9 dan Aisyah NIM 90. Untuk latar belakangnya, untuk saat ini kebutuhan pangan itu sangat penting karena tingkat kebutuhan makan manusia itu juga tinggi. Salah satu contohnya adalah memilih makanan cepat saji seperti produk olahan ikan dalam kaleng. Di balik manfaatnya pada produk ikan kaleng juga terdapat isu-isu yang perlu diperhatikan seperti keamanan pangan dalam produk olahan ikan kaleng. Nah, proses produksi ikan makarel dalam kaleng ini yang pertama diawali oleh penangkapan ikan di laut. Selanjutnya setelah ditangkap dilakukan penyimpanan ikan di dalam es untuk mempertahankan suhu ikan. Yang selanjutnya pengecekan suhu ikan untuk memastikan suhu ikan tetap pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Pengecekan suhu ikan dilakukan untuk menghindari pembusukan. Selanjutnya penyetiran ikan yang dilakukan selama 15 menit. Selanjutnya dilakukan menghilangkan sisik ikan selama 11 menit.
kaleng ikan. Setelah ikan diisi dalam kaleng, ikan ditimbang selama 15 menit. Selanjutnya mengukus ikan dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian pencampuran minyak sayur dan saus tomat. Minyak sayur digunakan untuk varian rasa original dan saus tomat digunakan untuk varian rasa yang tertentu. Selanjutnya mencampur proses exhausting. Langkah selanjutnya itu menutup kaleng ikan. Proses selanjutnya pencucian dengan air menggunakan suhu 90 derajat Celcius. Langkah selanjutnya sterilisasi produk dengan estimasi waktu 30 menit. Yang terakhir packing ikan. Yang berikutnya yaitu analisis bahaya dan signifikansi bahaya. Ada bahan dan proses. Untuk bahannya sendiri yaitu ada 3, yaitu ada ikan makarel, saus, dan minyak sayur. Nah, untuk jenis bahaya di ikan makarel itu ada bahaya biologi, fisik, dan kimia. Acceptable-nya atau batas diterimanya yaitu bisa dilihat sesuai dengan SNI 2729/2021 dengan signifikansi atau resikonya medium 4. Nah, dampak bahaya dari jenis bahayanya yaitu keracunan dan penularan penyakit. Sedangkan saus jenis bahayanya ada biologi, kapang dan hamir, kimia, histamin, dan logam berat. Nah, dampak signifikansi yaitu ada medium 4 dan dampak bahayanya keracunan, diabetes, dan jantung. Sedangkan minyak sayur jenis bahayanya biologi, pseudomonas. Dampak bahayanya yaitu kolesterol, jantung, dan stroke. Nah, untuk yang proses yaitu ada proses towing atau mengecek suhu ikan. Jenis bahayanya ada bakteri patogen. Acceptable-nya yaitu dapat tertera di layar. Nah, untuk signifikasinya yaitu medium 4, dampaknya yaitu diare atau infeksi, demam, nyeri perut, serta fibriosis. Untuk pemotongan ikan ada jenis bahayanya bakteri patogen dan histamin. Nah, untuk dampak bahayanya ada diare, demam, nyeri perut, fibriosis, kulit kemerahan, ruam, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses yang menghilangkan sisik ikan ada bahaya fisik, yaitu ada field atau benda-benda tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kontaminasi hewan pengalat, serangga atau kotoran, bahaya bahan pembusuk, dan benda lain seperti pasir dan lain sebagainya. Untuk yang feeling bahayanya ada bakteri patogen, dampaknya diare atau infeksi, demam, nyeri perut, dan fibriosis. Nah, untuk sebelum pengukusan ikan ada bahaya fisik, campuran, ada bahaya bakteri patogen, testing ada bakteri patogen Clostridium botulinum dengan signifikasinya yaitu H6. Dampaknya botulisme yang menyebabkan berbagai komplikasi seperti gangguan sistem saraf, kelumpuhan, bahkan dapat berujung pada kematian. Selanjutnya ada penutupan kaleng juga bakteri Clostridium botulinum, sterilisasi juga Clostridium botulinum, dan packing ada bahaya fisik yaitu kerusakan fisik kaleng. Dampaknya dapat terkontaminasi bakteri yang dapat mengganggu kesehatan. Kemudian regulasi atau standar yang relevan, ini di sini terdapat 3 regulasi. Yang pertama, Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2022 tentang persyaratan pencemaran logam berat dalam pangan olahan, batas maksimal produk olahan ikan. Yang kedua, menurut SNI 7388 Tahun 2009 tentang batas maksimum pencemaran mikroba. Dan yang ketiga, menurut SNI 7501 2009 tentang batas maksimum pencemaran kimia. Yang selanjutnya untuk exposure analisis
histamin atau reaksi terhadap BTP makanan kaleng. Gejalanya meliputi gatal-gatal, ruam, sesak nafas, mual, muntah, dan diare. Pada kasus yang parah bisa terjadi pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Yang kedua, pada ibu hamil. Zat berbahaya dalam makanan kaleng dapat mempengaruhi perkembangan janin. Gejalanya dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan stres pada ibu hamil. Dalam kasus yang parah, reaksi anafilaksis dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi aliran darah di janin yang berpotensi membahayakan perkembangan pada janin. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada strategi pengendalian bahaya dan risiko. Bahaya pengendalian bakteri patogen itu bisa dikendalikan dengan kebersihan dan sanitasi, penyimpanan makanan dengan baik, pengolahan yang baik, mengendalikan produksi pangan, dan menurut Tapo Tubun et al. 2016, anggur laut Celentilia vera dapat menghambat keberadaan bakteri patogen pada ikan segar. Nah, untuk histamin dapat diturunkan dengan penambahan quercetin. Nah, menurut Prasetyawan et al. 2013, penambahan 1% quercetin dalam kemakan daging ikan tongkol dapat menjaga keamanan daging berdasarkan kadar histamin selama penyimpanan pada suhu ruang hingga 20 jam. Nah, untuk pengendalian risiko bahaya ada logam menggunakan metal detektor. Yang disebut logam ini yaitu logam yang dapat dilihat. Untuk rusaknya kali ini minimalisir penyebabnya. Nah, menurut Astiana et al. 2024, cacat produk sarden kaleng disebabkan oleh tidak adanya instruksi kerja secara tertulis di ruang produksi, perawatan mesin yang tidak berkala, dan kekurang hati-hatian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, cukup. Produk ikan makrel ya. Baik, silakan. Dua pertanyaan untuk kelompok 6. Silakan. Saya Pak Sinta. Silakan Mas Gozali. Saya Gozali dari NIM 13. Izin bertanya pada tahap apa yang paling riskan? Nah, ketika kita mensterilisasi produk, nah kita akan memastikan produk itu benar-benar steril. Nah, gunanya yaitu untuk memperpanjang umur simpan dari produk tersebut. Kenapa memperpanjang umur simpan dari produk tersebut? Karena dengan sterilisasi kita dapat membunuh bakteri atau mikroba yang berbahaya yang terdapat di pangan tersebut. Nah, dengan kita membunuh atau meminimalisir bakteri tersebut, kita dapat memperpanjang umur simpannya sendiri. Contohnya seperti ya disterilisasi, dipanaskan, jadi semisal ada bakteri yang tidak tahan panas. Nah, untuk disterilisasi, contohnya seperti yang tadi air 90 derajat Celcius. Nah, itu untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang tidak tahan panas sehingga bakteri tersebut tidak menempel pada produk makanan kita. Jadi tentunya jika minim bakteri maka produknya bisa bertahan lama. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan bantuan mesin exhausting tentunya dan tanpa campur tangan manusia. Jadi prosesnya dilakukan secara steril agar ketika mesin itu mengambil oksigen dari dalam kaleng itu tidak terkontaminasi atau tidak dapat terkontaminasi silang oleh tangan manusia atau yang lain sebagainya. Nah, untuk prosesnya sendiri itu pengendaliannya itu seperti yang tadi exhausting itu untuk meminimalisir bakterinya agar bakteri Clostridium botulinum itu tidak dapat tumbuh di dalam kaleng tersebut karena bakteri itu tumbuh di kondisi yang anaerob atau kondisi tanpa udara. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 6. Nah, kita bahas. Clear ya, jelas. Oke, bagian bisa ditambahkan tadi. Tadi dia menarik dari Yosi tentang bagaimana sebetulnya sterilisasi bisa mempengaruhi umur simpan. Nah, jadi untuk produk kaleng teman-teman semuanya, memang yang paling kritik itu adalah tadi sealing, penutupan ya, sekaligus nanti proses sterilisasi. Gimana biasanya di sterilisasi kita? Apa nama alatnya? Tahu nggak?
drum, bukan drum ya, namanya retort namanya ya. Jadi seperti silinder besar, memang kita masukkan bertekanan gitu ya. Dan memang perusahaan sudah punya hitungan tuh berapa D value-nya. D value itu adalah waktu yang diperlukan ya, pada suhu tertentu untuk mengurangi satu log atau 90% mikroba itu berapa. Ya. Jadi sudah punya hitungannya. Ada juga Z value dan seterusnya. Jadi mereka sudah punya datanya ya. Jadi kalau ukuran kaleng diameter sekian senti ya sekian mili itu ada sendiri nilainya ya. Beda, bahkan juga jenis ikan juga beda ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cerita kepada si kelompok nih sampai kematian di Maya Pekalongan, ada tau nggak? Ibunya saya itu apa namanya? Oke, jadi itu kemarin ada ya misalnya tuh yang Tasya misalnya Tasya, nah, Tasya kemarin itu PKA-nya di Canning ya di Pekalongan, cerita ya bahwa memang beda ikan, beda ukuran itu menentukan ya, proses sterilisasinya seperti itu, kayak gitu ya. Nah, sterilisasi itu artinya mikrobanya dibunuh sekali sama spora-sporanya. Oke ya. Jadi kalau sporanya masih hidup percuma ya, karena dia akan tumbuh dan akan membuat kerusakan bahkan memberikan efek foodborne ya atau keracunan pangan seperti itu. Nah, ya, jelas ya? Oke, thank you. Silakan penutupnya. Nah, oke. Sudah siap pantulnya atau belum nih? Yang agak-agak lantang suaranya ya. Silakan pantun. Untuk kelompok berikutnya ini saya berikan kesempatan untuk kelompoknya Yasmin. Mana Yasmin? Oke. Siapa itu kelompok Yasmin? Berapa mbak? Kelompok berapa? Yasmin? 3. Yuk, pantun silakan. Oke, penutup diskusi kalian. Slide oke ya. Oke, slide lumayan. Meskipun ya kalau saya boleh saran, mungkin poinnya aja ditambahin ya, size-nya ya. Ini berapa nih? 10, 11 nih. Tambah jadi 15 lah. Poinnya terlalu kecil ya. Banyak space kosong, emang ya. Size habis. Silakan pantunnya. Speak. Belum. Masuk. Ini masih browsing nih jangan-jangan ya. Ya, cuma 1. Ya, 1. Nggak tak video kok. Enggak itu. Kamu aja ya. Kalau bagus, potong aja jangan dipotong ya kalau bagus gitu. Sampai pecah gitu ya. Yuk, silakan. Yuk. Habis mandi langsung berpakaian. Cakep. Pakai parfum pergi ke kondangan. Cakep. Jika milenial enggan alat pertanian, jangan kaget masa kita rawan pangan. Oke. Nah, meski pantunnya agak ini ya, agak nyeleweng gitu, topik itu nggak apa-apa. Terus mungkin di GCR ya, apakah mekanismenya ketika tidak langsung lain atau tetap seperti biasa. Jelas minggu depan libur ya, libur cuti bersama untuk gerakan. Selamat berlebaran nanti, selamat potong kurban yang potong kurban. Salam untuk Bapak Ibu semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.